Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Anggaraka dari Teknik Elektro Angkatan 2021 ingin mempresentasikan tentang kapasitor, campuran, seri, dan paralel. Yang pertama yaitu pengertian kapasitor. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sejarah kapasitor. Model kapasitor pertama diciptakan di Belanda, tepatnya di kota Leiden pada abad ke-18 oleh para eksperimentalis fisika. Karenanya alat ini dinamakan Leidenjar. Leidenjar adalah wadah yang dibuat untuk menyimpan suatu listrik yang pada prinsipnya berupa wadah seperti botol namun berlapis logam atau konduktor yang diisi bahan isolator dielektrik, misalnya air, dan pada dimasukkan sebuah batang logam yang bersifat konduktor sehingga diperoleh lapisan konduktor dielektrik. Konduktor prinsip ini yang dipakai untuk membuat kapasitor modern. Cara kerja kapasitor. Struktur prinsip terdiri dari dua buah plat konduktor yang berlawanan muatan, masing-masing memiliki luas permukaan A dan mempunyai muatan persatuan luas ρ. Konduktor yang dipisahkan oleh sebuah zat dielektrik yang bersifat isolator sejauh d. Zat ini yang nantinya akan merangkap menampung elektron-elektron bebas. Muatan berada pada permukaan konduktor yang jumlah totalnya adalah 0. Hal ini disebabkan jumlah muatan negatif dan positif sangat besar. Bahan dielektrik adalah bahan yang jika tidak terdapat medan listrik bersifat isolator, namun ada medan listrik yang melewatinya, maka terbentuk dipol-dipol listrik yang arah medan magnetnya melawan medan listrik semula. Yang ketiga adalah kegunaan kapasitor. Fungsi untuk menyimpan muatan serta energi listrik, berfungsi menentukan frekuensi pemancar pada pesawat radio, sebagai perantara tegangan dalam jatuh daya power supply, berfungsi untuk membebaskan percikan api pada sistem pengapian mobil, sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, mengirit daya lampu neon. Peralatan tegangan DC adalah ada pengubah AC dan DC, pembangkit gelombang AC atau osilator. Jenis-jenis kapasitor. Kapasitor seri. Kapasitor seri adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah lebih kapasitor yang tersusun sejajar atau berbentuk seri. Manfaat penggunaan kapasitor seri: mengurangi kerugian, memperbaiki kondisi tegangan, mempertinggi kapasitas pembebanan jaringan. Dapat dilihat pada gambar disebut rangkaian seri kapasitor atau kondensator. C1, C2, C3, dan C4 itu dihubungkan dengan seri. Rangkaian seri kapasitor. Bentuk dari rangkaian seri kapasitor adalah sebagai berikut: C1, C2, C3, dan C4 dengan kapasitas total dapat dihitung sebagai berikut. 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 plus 1 per C4 dan seterusnya.
Selanjutnya adalah kapasitor paralel. Kapasitor paralel adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Gambar sebagai berikut di bawah ini. Yang selanjutnya adalah kapasitor rangkaian campuran. Rangkaian kapasitor kombinasi adalah atau campuran atau kombinasi adalah rangkaian kapasitor seri dengan rangkaian kapasitor paralel. Untuk dapat menghitung nilai kapasitas total C total dari rangkaian kombinasi ini, maka diharuskan untuk melakukan perhitungan lebih dahulu pada nilai kapasitas dari rangkaian seri atau paralel itu sendiri. Contoh pada gambar di bawah ini, C1 dan C2 adalah rangkaian seri dan C3 adalah rangkaian paralel. Yang selanjutnya adalah kapasitor sub. Pengaruh kapasitor sub pada jaringan listrik, yakni kapasitor ini terhubung paralel pada jaringan maupun langsung pada beban dengan tujuan untuk memperbaiki faktor daya sebagai pengatur tegangan maupun untuk mengurangi kerugian daya tegangan pada jaringan yang biasanya digunakan di dalam industri maupun tegangan yang lebih besar lainnya. Selanjutnya adalah kapasitor pada sistem tenaga listrik. Berikut adalah beberapa jenis kapasitor pada sistem tenaga listrik yang digunakan. Yang pertama adalah kapasitor daya, yang kedua adalah kapasitor ganden, yang ketiga adalah kapasitor pembagi tegangan, yang keempat adalah kapasitor filter, yang kelima adalah kapasitor perantah. Selanjutnya adalah kapasitor berdasarkan fuse. Yang pertama fuse eksternal, yang kedua fuse internal, dan yang ketiga adalah tanpa fuse atau fuseless. Ini adalah soal contoh kapasitor paralel. 3 kapasitor masing-masing berkapasitas 4 mikrofarad, 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad. Ketika kapasitor dirangkai secara paralel, kapasitas penggantinya adalah pembahasannya adalah diketahui kapasitor C1 sama dengan 4 mikroampere dan kapasitor C2 sama dengan 2 mikroampere, kapasitor C3 sama dengan 3 mikroampere. Ditanyakan kapasitas pengganti, jawab kapasitor pengganti C total sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3 sama dengan C total sama dengan 4 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad sama dengan 9 mikrofarad. Kapasitas pengganti adalah 9 mikrofarad. Yang selanjutnya adalah soal kapasitor campuran. Terdapat 3 buah kapasitor yang dirangkai secara seri paralel atau campuran dengan kapasitor seri masing-masing nilai C1 sama dengan 100 mikrofarad, C2 50 mikrofarad, dan nilai kapasitor paralel C3 sama dengan 100 mikrofarad. Maka berapakah berat nilai kapasitansi total penggantinya? Jawab 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per C total sama dengan 1 per 100 mikrofarad plus 1 per 50 mikrofarad. 1 per C total sama dengan 1 tambah 2 per 100 mikrofarad. 3 kali C total sama dengan 100 mikrofarad. C total sama dengan 100 mikrofarad per 3. C total sama dengan 33 mikrofarad. Nilai kapasitas total adalah C total sama dengan C seri ditambah C3 atau paralel. C total sama dengan 33,3 mikrofarad ditambah 100 mikrofarad. C total sama dengan 133 mikrofarad. Rumus rangkaian seri 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3 ditambah 1 per C4 tambah
titik tambah 1 per Cn, di mana C total sama dengan total nilai kapasitas kapasitor. C1 kapasitor 1, C2 kapasitor 2, C3 kapasitor 3, C4 kapasitor 4, dan Cn adalah kapasitor yang ke N atau selanjutnya. Selanjutnya adalah soal rangkaian seri. Diketahui 3 buah kapasitor bernilai 4 pikofarad dirangkai secara seri dan kemudian dialiri tegangan 12 volt. Berapakah kapasitor total? Diketahui bahwa nilai C1 15 mikrofarad, C2 15 mikrofarad, dan C3 15 mikrofarad dirangkai secara seri, sehingga nilai kapasitor totalnya adalah C1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. 1 per C total sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 15 tambah 1 per 15. 1 per C total sama dengan 1 per 15 tambah 1 per 15 tambah 1 per 15. 1 per C total sama dengan 3 per 15. C total 15 per 3. Ini dibalik ya. Penyebut tadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, dan totalnya diketahui penggantinya 5 mikrofarad. Diketahui dari tiga soal rangkaian tersebut dapat dianalisis rangkaian sebagai berikut. 3 contoh perhitungan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kapasitor yang dirangkai secara seri bisa menghasilkan nilai yang jauh lebih kecil. Sedangkan untuk kapasitor yang dirangkai dalam bentuk paralel akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Rumus yang digunakan untuk memperhitung nilai kapasitor seri dan paralel adalah kebalikan dari perhitungan nilai kapasitor resistor seri dan paralel. Cara menghitung nilai kapasitor seri umumnya menggunakan rumus yang hampir sama dengan perhitungan resistor paralel. Sementara itu, perhitungan nilai kapasitor seri sama seperti resistor seri. Hal tersebut karena pada komponen kapasitor berlaku perhitungan muatan listrik yang bisa memberikan pengaruh terhadap besaran aliran listrik yang mengalir. Arus listrik berbanding terbalik dengan resistance, sehingga cara menghitung nilai kapasitas seri dan juga paralel akan berbeda terbalik dengan cara menghitung resistor. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.